Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kami bicarakan yaitu tentang sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rahmat Riyadi sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Risnawati dan Gina Rosdiana. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati. Saya akan memaparkan materi tentang sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia. Pada dasarnya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan antara pedagang dari luar Nusantara maupun dari dalam Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak lebih jelas dari berbagai peninggalan-peninggalan, misalnya 1. Tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minye Tujo, Aceh pada tahun 1380. 2. Prasasti kedudukan bukit di Palembang pada tahun 683. 3. Prasasti Talang Tuo di Palembang pada tahun 684. 4. Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686. 5. Prasasti Karang Brahi Bangko Merangi, Jambi pada tahun 688. Dan pada saat itu bahasa Melayu telah berfungsi sebagai 1. Bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. 2. Bahasa perhubungan atau lingua franca antar suku Indonesia. 3. Bahasa perdagangan baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun pedagang yang berasal dari luar Indonesia. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara beserta fungsinya sebagai bahasa nasional. Tanggal 28 Oktober 1928 pada Hari Sumpah Pemuda lebih tepatnya, dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi, yaitu 1. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam butir-butir Sumpah Pemuda. 2. Bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan masih digunakannya bahasa Indonesia sampai sekarang ini. 3. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam berbagai macam media komunikasi. Misalnya saja buku, koran, acara pertelevisian, siaran radio, website, dan lain-lain. Karena Indonesia adalah negara yang memiliki beragam bahasa dan budaya, maka harus ada bahasa pemersatu di antaranya semua itu. 4. Bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. Agar semua bangsa Indonesia memiliki bahasa pemersatu dalam berkomunikasi walaupun berbeda-beda asal, suku, ras, dan adat. Sebagai bahasa negara, adapun kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Dalam kaitannya dengan fungsi ini, bahasa Indonesia dipergunakan dalam administrasi kenegaraan, upacara atau peristiwa kenegaraan baik secara lisan maupun secara tulisan, komunikasi timbal balik antar pemerintah dengan masyarakat. 2. Bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Sebagai bahasa pengantar, bahasa Indonesia dipergunakan di lembaga-lembaga pendidikan, baik formal ataupun non-formal, dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. 3.
bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Dalam hubungannya dengan fungsi ini, bahasa Indonesia tidak hanya dipakai sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat luas atau antar suku, tetapi juga sebagai alat perhubung di masyarakat yang keadaan sosial budaya dan bahasanya sama. 4. Bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Dalam kaitan ini, bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina serta mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga ia memiliki identitas sendiri yang membedakannya dengan bahasa daerah. Itulah hasil materi yang sempat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah tadi materi yang dipaparkan oleh pemateri. Selanjutnya sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada penanya untuk mengajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Rosdiana Ashahra dari kelompok 7 sebagai penanya. Ingin menanyakan 2 pertanyaan kepada pemateri, yaitu pertanyaan pertama, coba jelaskan secara singkat sejarah bahasa Indonesia sebelum merdeka dan setelah merdeka. Kedua yaitu, mengapa bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi Indonesia, bukan bahasa Melayu. Baiklah, itulah tadi 2 pertanyaan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya serahkan kepada Risnawati untuk menjawab pertanyaan dari Gina Rosdiana. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Gina Rusdiana, yaitu yang pertama, jelaskan sejarah perkembangan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah merdeka. Dan yang kedua, mengapa bahasa Indonesia resmi dijadikan bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Seperti yang saya katakan tadi, perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka, pada dasarnya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Di mana bahasa Melayu ini dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam dunia perdagangan. Bahasa Melayu ini menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Indonesia, serta makin berkembang dan bertambah kokoh keberadaannya karena bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa penghubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Perkembangan bahasa Indonesia sesudah merdeka yaitu bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 dan pada saat itu para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat dan para pemuda itu berikrar. Isi ikrarnya itu adalah butir-butir Sumpah Pemuda. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Saya rasa itu penjelasan mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia sebelum dan sesudah merdeka. Dan pertanyaan yang kedua yaitu mengapa bahasa Indonesia resmi dijadikan bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Di sini ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu seperti yang tadi saya katakan. Yang pertama, bahasa Melayu adalah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubung dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa atau bahasa kasar dan bahasa halus. 3. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan
dalam arti yang luas. Saya rasa cukup sekian dan cukup jelas penjelasan saya bagaimana perkembangan bahasa Indonesia sebelum dan sesudah merdeka dan mengapa bahasa Indonesia resmi dijadikan bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah tadi jawaban dari Risnawati. Apakah Gina Rosdiana menerima atau ingin menanggapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban yang telah dipaparkan oleh saudara Risna. Baiklah, saya terima jawabannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.